Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke, ini aku bakal share screen. Sebentar. Ya, jadi di sini aku bakal taruh dulu kontak. Ya, kalau misalkan butuh menanyakan sesuatu, itu bisa langsung lewat kontak sini aja. Ataupun soalnya itu salah satu cara yang efektif kalau misalkan bingung. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang OSN physical. Tentang apa aja yang bakal dipelajari dulu sih. Oke, OSN fisika. Kalau menurutmu fisika itu tentang apa? Gaya berat. Bukan. Nggak hanya tentang itu. Itu termasuk di fisika, tapi ada yang lebih banyak lagi. Kepikiran? Kalau secara umum, fisika itu sebenarnya mempelajari tentang fenomena-fenomena fisis atau fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan manusia gitu. Jadi manusia melihat apa di alam, nah itu diamati, kemudian dirumuskan konsep-konsep fisisnya apa di sana. Itu fisika. Jadi biologi itu sebenarnya ada konsep fisikanya karena dia membahas tentang alam. Kimia itu juga ada fisikanya juga. Kenapa? Karena juga ada alamnya. Jadi bisa dibilang dasarnya untuk yang sains itu nanti bakal ke fisika karena semuanya bakal berhubungan dengan fisika pada akhirnya gitu. Bahkan analisis kayak sel gitu itu pernah menjadi soal OSN fisika tahun ini gitu nasionalnya. Jadi fisika itu luas. Dia itu intinya tentang fenomena-fenomena fisis yang otomatis fenomena itu bisa kita apa namanya amati. Jadi dalam bentuk pengamatan. Lah, tapi kan kita ngerjakan soal gitu, OSN. Ya. Nah, untuk di Olimpiade, ya pengamatannya ini akan diubah dalam bentuk soal di OSN dalam bentuk soal pengamatannya. Jadi kamu dikasih narasi tertentu, ada fenomena yang kayak gini, 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 itu sudah dalam bentuk kata-kata. Itu adalah pengamatan yang bakal dilakukan. Oke, halo yang baru gabung. Ya, jadi ya ini juga baru mulai. Mungkin aku kenalin sekali lagi, namaku Danika. Kalau misalkan mau kontak-kontak, mau tanya-tanya apapun terkait OSN, silakan hubungi di WA ini aja. Oke, lanjut. Setelah kita tahu fisika itu ternyata bukan rumus, ya, fisika itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama rumus-rumus pada awalnya, gitu. Fisika itu tentang fenomena fisis ya. Jadi, setelah nanti kalian bisa memahami fisis-fisisnya itu apa dari soal tersebut, langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat persamaan kalian sendiri. Atau bisa dibilang kalian buat rumusnya, gitu. Kenapa? Karena kasus-kasusnya bakal unik-unik gitu yang kalian kerjakan. Bukan kasus-kasus yang ada di sekolah.
Itu yang menjadi uh, keseruannya Olimpiade sebenarnya. Gitu. Berarti dari sini, dari memahami fenomena fisis, kita bakal lanjut ke butuh yang namanya matematika. Matematika ini itu sebenarnya adalah alat bantunya, alat bantu untuk membuat model matematika, model matematika dari fenomena fisisnya itu. Jadi jangan sampai kalian uh, fisika itu ingatnya tentang rumusnya aja, tentang persamaan-persamaannya doang. Padahal fisika itu utamanya di sini. Semakin naik levelnya, maka yang semakin diuji memang fisis, tapi dengan bantuan skill matematika. Jadi kayak kalian punya fisisnya itu, pemahaman fisisnya tersendiri, nah alat bantunya untuk bisa dihitung adalah matematika. Jadi itulah satu rangkaian dari fisika. Nah, materinya bakal ada apa aja? Materinya di situ ada matematika fisika, kemudian ada kinematika, kemudian ada dinamika translasi, terus ada usaha dan energi, kemudian ada momentum dan impuls, kemudian ada mekanika benda tegar, terus ada osilasi. Ini materi yang pokoknya, yang utama. Masih ada tambahannya, ada tentang gravitasi, ada fluida, kemudian ada listrik magnet, terus ada juga termodinamika. Di sini, materi yang utama itu adalah yang dari 1 sampai 7. Jadi, materi yang dari 1 sampai 7 ini itu bakal masuk dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Otomatis, kalau kalian udah paham 7 materi ini di tingkat kota, sebenarnya kalian sudah cukup untuk lolos ke nasional. Kalau sudah paham 7 materi itu. Kenapa? Karena materinya nggak akan berubah. Konsepnya nggak akan berubah. Konsep itu bakal sama walaupun soalnya level internasional. Konsep itu bakal tetap sama. Yang beda itu hanya cara penyelesaian gitu. Hmm. Makanya utamanya di tingkat kota itu belajar 7 bab ini aja. Nanti kalau udah tingkat provinsi, nah tambah 2 materi dari OSP sampai nasional. Nah yang terakhir, listrik magnet sama termodinamika itu hanya muncul di nasional. Dan itu yang paling susahnya. Makanya kalau misalkan udah paham mekanika, nanti di nasional itu tinggal fokus di materi baru. Kayak gitu. Terus yang membuat susah di Olimpiade Fisika atau ya belajar fisika secara umum sebenarnya adalah harus paham materi sesuai urutan. Ya. Harus paham materi sesuai urutan. Kalian nggak bisa belajar loncat-loncat di sini. Kenapa? Itu sangat nggak efektif dan bakal kacau apa namanya konsep-konsepnya. Dan itu yang aku alami waktu Olimpiade.
Karena aku dulu nggak ada pembimbing dan ya buku untuk belajar itu terbatas. Jadi ya belajarnya agak random dulu. Pokoknya belajar mandiri, random, sebisa mungkin dipelajari. Tapi setelah udah lebih paham, ya sebenarnya materinya itu sangat terkait. Jadi, misalkan kalian belajar matematika fisika, kalian udah paham, baru lanjut ke kinematika. Karena kinematika butuh kinematik, butuh matematika fisika. Terus kalian belajar dinamika translasi. Itu butuh bab satu sama bab 2 dan seterusnya. Jadi misalkan bab 7. Bab 7 ini butuh materi dari bab satu sampai bab 6. Nggak bisa hanya materinya bab 7 aja. Otomatis kalau misalkan kita udah sampai bab 2 tapi kalian misalkan belum paham bab satu, ya kacau nanti kalian. Bisa-bisa nggak bisa ngikutin. Nggak bisa ngikutin bab 2 ya bab 3 nggak bisa ngikutin dan selanjutnya gitu. Itu yang bikin agak susah di Olimpiade. Jadi caranya gimana? Nah, aku bakal sediakan soal-soal yang banyak sebenarnya. Nah, soal-soal ini nggak dinilai, tapi buat belajar mandiri. Soalnya semua ada di buku. Jadi, kalau kalian bisa cari soalnya di buku mana, kalian bisa cari solusinya juga untuk belajar gitu. Karena, ya aku ingetin lagi, pertemuan kita itu hanya di set sekitar 17 pertemuan, di mana itu sebenarnya sangat-sangat singkat. 17 kali 2, ya 3-4 jam, itu sangat-sangat singkat. Aku gak akan bisa ngajarin semua yang dibutuhkan dalam waktu segitu. Jadi, pada akhirnya kalian harus banyak yang belajar mandiri. Dan memang itu adalah Olimpiade. Anak-anak yang dapat medali, mereka banyaknya di belajar mandiri. Walaupun mereka ikut bimbingan A, B, C, D, tetap kalau mereka nggak belajar lagi, itu percuma. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang aku bakal kasih tentang masalah belajarnya, kayak gimana. Soalnya itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan tentang tips belajar. Tips belajarnya itu sebenarnya simple. Kalau kalian mau bisa dan kalian sekarang merasa tidak bisa, ya kalian harus aktif. Nah, aktif itu apa? Aktif itu artinya kalian itu merespons, memberi respons, kemudian bertanya. Tanya random pun nggak masalah. Kemudian juga belajar mandiri. Belajar mandiri ini itu bisa ya dari membaca buku dulu, step yang benar ya. Membaca buku, terus mengerjakan soal, terus mencari buku, terus atau jawaban di internet, terus apalagi di forum, kemudian di YouTube, apapun yang kalian lakukan sendiri, sendiri. Nah, ini yang penting. Jadi sekitar ya berapa ya? 6 tahunan yang lalu, waktu aku masih SMA dan ikut Olimpiade, aku terbatas masalah resource, sumber-sumber dayanya, dan beli buku juga nggak, buku yang asli juga nggak mungkin, kemudian apalagi bukunya juga terbatas, buku Olimpiade, pembinaan juga terbatas dulu, jarang ada lembaga-lembaga. Jadi apa yang dilakuin? Ya benar-benar keseharianku fokusnya di internet. Di situ banyak banget sumbernya. Sekarang lebih banyak lagi. Jadi kalau anak sekarang harusnya itu lebih jago daripada yang zaman dulu.
Kenapa? Karena sumbernya terlalu banyak udah. Gitu. Tinggal mau belajar atau tidak. Ya. Kemudian masalah urutan belajarnya, bukan urutan materinya ya. Gimana sih cara belajar yang benar? Ya kalau yang benar harusnya kalian membaca materi dulu, membaca materi di buku. Bukunya kalau untuk sementara ini buku luar yang masih bagus gitu. Enak dibacanya kalau buku luar negeri. Lah, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak masalah, aku dulu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ya maksain baca buku bahasa Inggris dengan bantuan Google Translate. Itu bisa. Bisa dibaca dan lama-lama ngerti gitu. Next, kemudian perbanyak latihan soal. Buku-buku itu latihan soalnya banyak. Yang aku yakin, sampai kalian lulus SMA pun, misalkan kalian Olimpiade dari kelas 10, itu soal nggak akan habis sampai kalian lulus. Jadi, ya, tetap harus belajar terus, latihan soal terus. Nggak akan ada momen di mana soalnya habis. Nggak, soal itu banyak. Kemudian, kalau udah latihan soal, lihat kunci jawaban. Dan ya, itu penting sebenarnya lihat solusinya. Ya, kenapa? Lihat kunci jawaban itu untuk belajar cara menjawab soal. Ya, karena Olimpiade Fisika itu rata-rata esai, jadi kalian harus tahu bagaimana cara menjawab. Gimana tahu cara menjawab? Ya, kalian harus lihat jawaban-jawaban umumnya kayak gimana. Nah, lihatnya di mana? Ya, di buku, di solusi-solusinya. Di situ nanti kalian belajar gimana sih cara membuat solusi yang enak dibaca, gitu. Untuk belajar cara menjawab, kemudian bisa juga untuk belajar konsep-konsep atau teknik baru, teknik baru. Habis itu kalian juga untuk ini, apa namanya, kalian kerjakan ulang lah. Jadi kalian lihat kunci jawaban, terus ya kalian kerjakan ulang harus sih. Biar kalian benar-benar paham, bukan sekedar baca terus ya ya udah. Itu nggak berguna sih sebenarnya. Kalau kalian hanya baca terus ya udah gitu. Itu harus tetap dipelajari lagi karena biasa ya di solusi itu ada uh, Easter egg ya, atau kayak ada sesuatu yang menarik yang tersembunyi. Nah, itu yang harus kalian cari. Dan sampai tahap ini, sangat mungkin kalian tetap nggak paham. Kalau masih kurang paham, step selanjutnya apa? Ya cari di internet. Ada banyak resource. Masih belum paham? Ya tanya ke tutornya. Kayak gitu. Itu cara belajar yang benar. Nah, misalkan kalian mau download buku. Download bukunya di mana? Download buku, ya kita bakal download buku yang ilegal karena buku yang aslinya mahal. Nah, nanti kalian bisa kunjungi website ini aja, gitu. Terus buku apa aja yang bakal dipelajari? Nanti aku bakal kasih daftarnya. Jadi aku udah punya daftar buku-buku apa aja yang perlu dipelajari. Kemudian ini keunggulannya di apa, belajar tentang apa. Terus kalian harus pilih buku yang mana. Itu udah ada. Jadi nanti kalian tinggal baca sendiri, terus kalian pilih dan ya dipelajari. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih tentang Olimpiade Fisika. Ada yang mau ditanya?
untuk sejauh ini? Ya kalian respon kayak nggak ada, terus oke, atau misalkan kalian ngomong nggak tahu tentang, misalkan aku tanya sesuatu terus kalian nggak tahu, terus kalian ngomong nggak tahu, itu nggak apa-apa. Kalau ada yang mau disampaikan, terserah. Soalnya posisinya adalah, ya aku kan nggak bisa baca pikiran dari masing-masing kalian gitu. Maka yang bisa aku lakuin adalah bertanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak respon, aku juga nggak bisa tahu apa yang kalian pikirkan. Seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan terkait ya pengenalan Olimpiade, OSN Fisika terutama. Siap, cukup. Cukup. Oke, yang lain? Cukup, Pak. Oke, kayaknya aman ya. Oke. Ya, kalau gitu kita sekarang mulai masuk ke materinya aja. Kenapa? Halo? Ah, Risnavati, ada yang mau disampaikan? Siap, tidak. Oh, oke. Ya, kita bakal mulai dengan matematika fisika atau matematika dasar. Ya, ini bisa dibilang matematika SMA dirangkum gitu. Jadi satu bab. Matematika-matematika yang dipakai untuk fisika. Materinya lumayan banyak, jadi semoga selesai dalam 2 pertemuan. Dan aku harap selesai 2 pertemuan, jadi step selanjutnya adalah ya kalian harus belajar mandiri ya. Materinya itu secara umum aku bakal buat jadi tiga subbab. Yang pertama tentang kalkulus, kemudian vektor, dan yang terakhir itu tentang sistem persamaan linear. Nah, ini. Kemudian, ya kita bakal mulai satu persatu. Dari kalkulus. Ya, kalkulus itu sebenarnya adalah materi yang udah sempat diajarkan di SMP, awalannya aja tapi. Jadi, kita sudah mulai mengarah belajar kalkulus itu dari SMP. Dan akan diperkuat lagi di SMA. Gitu. Nah, ada yang tahu kalkulus itu belajar tentang apa? Nggak ada yang tahu? Yang lain ini masih pada baru semua atau gimana? Selain Syakil, Perubahan. pindahan, Perubahan. bubar. Oh, ah, tadi aku tanya ini. Yang lain ini anak baru juga atau gimana? Baru ikut Olimpiade juga atau gimana? Ya, Pak. Oh, oke. Teresa juga baru? Iya, baru. Oke.
Sempet dapat ini ya berarti materi ini. Dulu. Oh, oke. Ya, soalnya dari dulu aku materinya bakal sama aja sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah punya referensi tahun sebelumnya, itu boleh kalian pakai, terus kalian pelajari. Nah, kalau kalian mau belajar yang lebih cepat juga. Oke. Hmm. Ya, kalkulus itu mempelajari tentang perubahan. Nah, siapa yang membuat kalkulus? Salah satunya adalah Newton. Newton yang membuat hukum Newton untuk fisika. Jadi di zaman dulu, waktu Newton mengembangkan hukumnya dia tentang gerak, di zaman itu matematikanya belum ada kalkulus, belum ada alat untuk bisa menyelesaikan turunan gitu atau integral. Nah, jadi Newton yang buat sendiri. Jadi dia itu Newton ya bisa dibilang ahli matematika, ahli fisika gitu. Dia sebenarnya fisika dasarnya terus oh butuh matematika ya dikerjakan sendiri gitu. Nah, jadi kalkulus ini bakal jadi penting. Kalkulus itu adalah salah satu materi matematika yang paling penting di OSN Fisika, yang bahkan anak OSN Matematika pun nggak pakai. Jadi kalau OSN Matematika nggak pakai kalkulus, gitu. OSN Fisika butuh kalkulus, sangat butuh. Jadi kalian nanti harus belajar dari buku. Ya ini biasanya dari buku kuliah yang bagus ya, buku kuliah. Nanti cek referensi. Sama satu lagi, kalau kalian mau paham esensi kalkulusnya, kalian tonton YouTube. Ini aku kasih saran, YouTube-nya Ray Blue One Brown. Nah, ini bagus. Jadi di situ ada playlist tentang esensi kalkulus. Dan di situ ada banyak animasinya untuk ngajarin, oh, maksudnya kalkulus ini tuh kayak gini. Oh, ini maksudnya seperti itu. Itu udah ada semua. Nah, jadi kalian nanti bisa tonton di situ untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oke, kita bakal mulai dari materi fungsi. Fungsi udah belajar di SMP? Ini. Dah. Sudah ya. Nah, jadi ya kalau definisi benarnya fungsi itu adalah himpunan. Himpunan eh, satu-satu gitu kan antara domain dengan range. Nah, di sini kalau misalkan pakai bahasa yang awal gitu ya. Fungsi itu bisa kita anggap sebagai suatu alat atau objek yang di sini kita akan gunakan untuk mengubah input, mengubah input yang bentuknya biasanya X menjadi output keluaran berupa fx. Itu adalah fungsi. Nah, fungsi itu banyak banget. Selama dia itu memenuhi sifat fungsi di mana dia pemetaan satu-satu, maka dia disebut fungsi. Walaupun fungsinya aneh-aneh. Nah, di Olimpiade, itu fungsi yang kita bakal pelajari sebenarnya hanya fungsi-fungsi umum aja. Fungsi umum itu adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometri, dan ada dua fungsi lain, yaitu logaritma dan eksponensial. Tapi nggak akan aku kasih di sekarang karena masih belum butuh. Jadi yang dibutuhkan baru dua fungsi aja, yaitu polinomial dan trigonometri. Pertama, kita mulai dari fungsi polinomial. Tahu fungsi polinomial itu yang bentuk kayak gimana?
Fungsi polinomial itu sebenarnya udah dipelajari dari SMP. Hanya nggak disebut aja namanya. Lupa, Pak. Ada yang tuh. Kenapa? Gimana? Ada yang tahu? Lupa. Lupa. Dia itu fungsi kayak gini. Fungsi yang X pangkat N gitu. Itu polinomial. Jadi bentuknya itu ya bisa dibilang kayak gini. Fx sama dengan A0 plus A1X ditambah A2X kuadrat plus sesuatu sampai AN X pangkat N. Ini semua disebut fungsi polinomial gitu. Jadi fungsi polinomial itu ya selama ada suatu koefisien dikalikan X pangkat apapun, nah itu adalah fungsi polinomial. Nah, di sini fungsi polinomial itu punya order. Ordernya dilihat dari ini, pangkat tertinggi. Jadi, pangkat tertinggi pada fungsi polinomial itu menunjukkan ordernya, order polinomial, tingkatannya, seperti itu. Jadi A0 dikalikan X pangkat 0, X pangkat 0 1, jadi A0 doang. A1 dikali X pangkat 1, A2 kalikan X pangkat 2, dan seterusnya. Tapi yang biasanya dipakai, yang kalian butuh pahami, itu hanya tiga orde pertama aja. Dimulai dari orde 0. Kalau orde 0 berarti N-nya berapa? Kalau ordenya 0, berarti N-nya sama dengan N-nya berapa? Dari sini, kalau ordenya 0, berarti N-nya sama dengan 1. N-nya 0. Kan ini, pangkat tertinggi itu adalah orde polinomial. Berarti kalau dibalik, orde polinomial itu adalah pangkat tertingginya. Dan itu adalah N-nya berarti. Jadi di sini karena kita tahu ordernya 0, berarti N-nya berapa? 0. Iya kan? Kayak gitu. Ya, nah kalian harus ini juga skill memahami sesuatu itu tentang alur berpikir ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada alur berpikir, nah itu kalian ikuti alurnya itu kayak gimana. Maka nanti kayak logikanya bakal seperti apa. Nah, itu yang penting. Jadi, biasanya ya, Olimpiade kayak gini, itu yang dilatih apanya sih sebenarnya di Olimpiade? Olimpiade itu melatih tentang alur berpikir kalian. Mau Olimpiade apapun, ya. Jadi, misalkan kalian belajar Olimpiade Fisika, ya kalian akan belajar bagaimana alur berpikir untuk belajar fisika yang lebih tepat.
Sehingga nanti kalau kalian sebenarnya kuliah mengambil yang ada hubungannya dengan fisika, itu nanti kalian bakal lebih cepat paham. Kenapa? Karena alur berpikir kalian udah bagus. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu anak matematika atau anak komputer sebenarnya, kalau dari alur berpikir. Soalnya mereka itu terstruktur. Untuk mengerjakan suatu soal, mereka harus melalui step A, B, C, D, di mana itu melalui alur berpikir tertentu dengan konsep-konsep tertentu. Jadinya, makanya biasanya saingannya anak fisika itu siapa sih? Anak fisika itu saingannya adalah anak-anak Olimpiade Matematika yang menyerah di Olimpiade Matematika. Dan mereka lari ke Olimpiade Fisika. Anak-anak yang kayak gitu, biasanya peluang lolosnya tinggi. Soalnya alur berpikir mereka tuh udah bagus. Mereka bisa, oh, udah dijelasin logikanya urut dari A, B, C, D, terus dibalik juga paham. Nah, anak-anak matematika ini nanti sisanya apa? Tinggal belajar fisiknya doang, fenomena-fenomenanya aja. Nah, itu kelebihannya anak matematika. Tapi ya, kalau yang benar-benar murni dari belajar fisika juga nggak masalah. Selama ya tetap melatih kemampuan berpikirnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos sampai tingkat tertentu, ya nggak masalah. Ilmu Olimpiade fisikanya kepake nggak? Kepake tentang cara berpikirnya. Itu. Sebenarnya esensinya di sana. Oke ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, fungsi ini, kalau n-nya 0, itu bisa disebut sebagai fungsi konstan. Ya, di fisika itu banyak sesuatu yang konstan. Jadi fungsi ini itu salah satu fungsi yang penting. Kalau kita tulis ya fx nanti sama dengan A0. Soalnya yang paling tinggi 0. Kalau digambar kayak gimana ini? Gambar fungsinya. Kalau digambar fungsinya bentuknya kayak gimana? Ada yang tahu gambar fungsinya kayak gimana? Kalau seperti ini. Fx sama dengan A0. Ya, gimana? Di materi sekolah harusnya ada. Gimana? Ada yang tahu? Gimana? Gak ada. Gak ada yang mau coba gambar fungsinya kayak gimana? Kalau misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Pin. Aja. X sama dengan A0.
Nol itu sebenarnya apa? Angka atau ini input? Menurut kalian? Angka. Angka. Jadi nanti gambarnya kayak gimana? Gambar fungsinya. Mau angka berapa deh? Fx sama dengan A0 ya. Mau angka berapa? Kedua. Gimana gambarnya? Apa yang kalian amati dari gambar ini? Ya, gimana? Garisnya di angka 2. Ya, harusnya yang kedua, terus apa? Sifatnya kayak gimana? Apa ya sifat-sifat fungsinya berarti? Hmm. Kalau dia mati ini kayak gimana? Ya, masalah kayak gini tuh Indonesia memang agak jelek ya, masalah tentang grafik-grafik. Soalnya gak tahu sih, aku sering ngajar Olimpiade tentang kalau ada grafik-grafiknya itu pasti pada kesusahan. Kayak nggak terbiasa gitu membaca grafik. Beda sama luar negeri ya. Luar negeri itu ngitungnya gampang, jauh lebih gampang daripada UN Indonesia. Tapi baca grafiknya jago-jago. Itu yang aku lihat kalau luar negeri, yang menarik. Oke deh. Fungsi konstan itu artinya y-nya sama semua, d satu nilai aja kan. Dia sejajar dengan sumbu x. Kenapa sejajar dengan sumbu x? Karena y-nya konstan. Kamu mau di x sama dengan satu, mau di x sama dengan 2, sama x berapa, y-nya konstan. Konstan, tidak berubah. Makanya disebut fungsi konstan. Kenapa? Karena y-nya konstan. Gitu. Oke, paham maksudnya? Kalau kalian misalkan malu ngomong langsung, kalian juga bisa pakai chat. Cukup, nggak masalah. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke orde satu. Kalau orde satu berarti n-nya berapa? Satu. N-nya satu. Disebut fungsi. Oke. Fx, kalau misalkan hanya sampai orde satu, berarti kan hanya ini aja. Berarti A0 ditambah A1X. Ya kan? Fungsi kayak gini di SMP disebut fungsi apa? Yang bentuknya mirip kayak gini.
Oke, gak ada yang jawab. Ya udah. Fungsi linear. Ya, kalau misalkan kalian nggak tahu, setidaknya ngomong nggak tahu aja. Itu lebih baik daripada diam. Artinya kalian menyadari kalau kalian nggak tahu gitu. Terus kalian juga membantu pengajar biar tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuh, ya. Oke. Nah, fungsi yang kayak gini itu biasanya kalau di SMP itu bentuknya lain nulisnya. Kalau di SMP itu nulisnya biasanya MX plus C. Kalau di kalkulator itu pakai A plus BX. Kalau misalkan diketahui titik tertentu, itu biasanya pakai Y0 plus MX min X0. Digantung. Ini yang di SMP, terus ini di kalkulator. Kalkulator itu bisa menghitung kayak gini. Di sini kalau misalkan diketahui titik tertentu. Semuanya sama sebenarnya. Apa yang membuat mereka sama? Variabel. Variabel. Maksud variabel ini apa? Hmm, Variabelnya yang mana maksudnya? X. X. X dan Y. Kenapa sama X-nya? Y. Y-nya mana? Di sini nggak ada Y sih sebenarnya. X Oh, aja. di setiap itu ada X. Ada X. X-nya kenapa sama di semua ini? Sama-sama apa? X-nya. Ya, Sama-sama angkat. sama-sama Sama-sama pangkat berapa? X-nya. 1. Satu. Kan orde satu. Dan pangkat satu, X pangkat satu itu menunjukkan linear. Pernah dengar kan kata-kata linear? Wah, Tahu nggak artinya apa? Apa maksudnya garis. linear? Garis. Garis bukan garisnya sih sebenarnya. Nanti efeknya adalah, oh, kalau digambar ini jadi garis gitu. Tapi konsep utamanya bukan di sana. Linear itu sebenarnya menunjukkan bahwa perubahannya sama. Perubahannya sama atau konstan. Itu maksudnya linear. Linear itu sebenarnya menunjukkan perubahannya. Nah, kalau misalkan perubahannya itu sama atau konstan, maka ini bisa digambar dalam bentuk garis. Jadi nanti di sini ya bisa garis yang kayak gini ke atas atau ke bawah. Kayak gitu.
Fitur utama dari garis itu apa? Kalau fungsi-fungsi yang linear kayak gini. Fitur utamanya yang paling penting. Titik. Apa? Apa ini? Sorry, suaranya kurang jelas. Esensi fungsi linear itu adalah tentang gradien atau kemiringannya. Jadi fungsi-fungsi linear itu sebenarnya yang utama, yang pentingnya itu tentang gradiennya, gitu. Dan itu udah ada di SMP harusnya. Gradien itu tentang apa? Menjelaskan apa? Kurang tahu, Pak. Atau, oke, dia itu sebenarnya menjelaskan kenapa perubahan Y atau kita sebut delta Y setiap perubahan X atau delta X itu adalah gradien. Jadi seberapa cepat berubahnya si Y. Nah, itu adalah gradien. Jadi M itu sama dengan delta Y per delta X. Berapa perubahan delta Y? Setiap itu artinya dibagi perubahan delta X. Perubahan X-nya. Begitu. Jadi yang penting sebenarnya ini, gradien. Kalau misalkan kita lihat dari gambar yang ini, untuk garis ini, gradiennya positif atau negatif? Negatif. Positif yang ini. Ini gradiennya positif. Kenapa? Kan kalau misalkan kita ke kanan, delta X-nya positif. Nah, perhatikan titiknya bakal kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Delta Y-nya positif atau naik. Kalau fungsinya naik, maka gradiennya positif. Berarti kalau untuk yang ini, delta X-nya positif, tapi delta Y-nya negatif, yang berarti turun. Maka garis yang ke bawah itu gradiennya negatif. Jadi gradien positif itu menunjukkan fungsinya bakal naik. Jadi untuk setiap delta X positif, ya dia bakal bertambah. Gitu. Kalau misalkan negatif gradiennya, untuk setiap perubahan delta X, ya dia bakal berkurang. Gitu. Oke, paham maksudnya? Di sekolah, kalian nggak belajar sampai kayak gini? Enggak. Enggak, Kurang. kurang. Ya, nah itu. Dari susahnya kalau ngajar olim itu kadang-kadang di sini. Banyak, apa ya, materi yang kalian dapatkan di sekolah, esensinya itu nggak nyampe ke siswanya sebenarnya. Gitu. Jadi saranku, kalau kalian suka Olimpiade ya,
kalian coba pelajari lagi materi-materi dasar yang kayak gini-gini, tapi kalian kembali ke esensinya sampai kalian paham konsepnya, gitu. Percuma soalnya kalau kalian bisa ngitung, ya anak Indonesia sebenarnya skill ngitungnya itu jauh di atas rata-rata sih sebenarnya ya. Kalau ke luar negeri itu anak ya Indo itu bagus lah hitungannya. Tapi skill analisanya itu agak kurang. Kenapa? Karena konsepnya kurang biasanya. Makanya nilai pisahnya kayak gitu ya biasanya jelek. Ya, itu sebenarnya yang agak ribet. Jadi kalau kalian emang niat, kalian habisin waktu kalian untuk belajar. Kembali lagi ke esensinya, ke konsep dasar. FYI, aku dulu kayak kalau misalkan Olim, karena dulu aku gak lolos, kayak SMP gak ikut OSN gak pernah lolos dan lain-lain. Jadi kayak kesempatan kuanya di SMA untuk bisa lolos, ya jadinya belajarnya ya harus agak gila-gilaan. Belajar yang gila-gilaan ya kayak sehari bisa 5 jam belajar untuk Olim ya. Untuk sekolah ya belajar juga, tapi aku biasanya prioritas nomor dua untuk sekolah. Soalnya aku dulu memang ngejarnya Olimpiade, ngejar medali. Nggak ngejar medali sih dulu, aku kayak ngejarnya lolos ke nasional aja, gitu. Jadi ya belajar kayak gimana biar bisa lolos nasional. Dan ya karena aku suka ngerjakan soal, jadi fine-fine aja. Nah itu nanti kalian cari cara kalian sendiri, gimana cara kalian biar suka belajar. Ya itu sekedar sharing dari aku. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau tanyakan, kalian bisa langsung tanya aja. Interupsi nggak masalah. Ya, jadi kalau kalian di kelas yang kayak gini, ini hampir mirip sama kuliah, di mana ya kalian bebas bertanya gitu. Jangan kaku kayak misalkan di SMA. Kalian boleh nggak tanya, kecuali kalian emang udah paham. Atau kalian bisa paham. Kalian tahu, sadar, kalian bisa paham nantinya. Kalau kalian belajar sendiri. Itu pengecualian. Kalau misalkan kalian bukan tipe yang seperti itu, banyak tanya. Dan kalian mau interupsi aku juga nggak masalah. Ya, itu sih. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke orde 2. Orde 2 berarti N-nya sama dengan 2. F-nya 0 plus A1X plus A2X kuadrat. Disebut fungsi apa kira-kira? Nggak tahu. Nah, dari sini sebenarnya. X kuadrat berarti fungsi kuadrat. Nah, gitu. Nama fungsi itu berhubungan dengan fungsinya sendiri. Jadi kayak misalkan fungsi pangkat 1, karena dia linear, maka kita sebut fungsi linear. Kemudian fungsi pangkat 0, karena hanya sebuah konstanta, makanya kita sebut fungsi konstan. Fungsi yang ada X kuadratnya, berarti kita sebut fungsi kuadrat. Kayak gitu. Nah, tapi biasanya alternatifnya itu ditulisnya bukan pakai bentuk yang kayak gini. Biasanya orang-orang lebih suka nulisnya dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Kayak gitu. Dan fungsi kuadrat itu, atau sebenarnya fungsi secara umum, itu punya yang namanya akar. Akar dari fungsi. Nah, akar itu apa? Akar itu sebenarnya adalah nilai-nilai X
yang membuat fx sama dengan 0. Atau nilai-nilai x yang membuat fx memotong sumbu x. Itu disebut akar. Oke ya. Nah, sekarang kalau akar dari fungsi kuadrat, akar dari fungsi kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada yang ingat? Nah, ini ada di materi SMP kayaknya. Harus. Soalnya bentuknya hafalan yang ini. Lupa, Kak. Lupa. Oke. X atau 2 sama dengan Oh, ya. min P plus minus akar P kuadrat min 4AC per 2A. 2A. Udah pernah kan? Ya itu. Kalian pasti udah tahu rumus ABC sebenarnya. Tapi nggak tahu namanya aja. Itu adalah akar. Ya. Nah, akar ini itu punya sesuatu yang penting. Sesuatu yang pentingnya itu ada di sini. B kuadrat min 4AC. Disebut apa? Dia itu. Tahu namanya? Lupa. Oke, namanya itu adalah diskriminan. Bukan determinan, diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Dan bisa dibilang adalah sifat pentingnya fungsi kuadrat. Jadi kalau paham tentang diskriminan, ya banyak persoalan fisika yang butuh ini. Kenapa dia itu penting? Diskriminan. Karena dia itu menentukan jumlah akar. Jumlah akar itu hanya bergantung dengan diskriminannya. Dan diskriminannya itu bisa ada 3 kemungkinan. Bisa positif, bisa sama dengan 0, bisa negatif. Kalau diskriminannya positif, jumlah akarnya berapa? Tahu? Ada 2 akar. Kalau sama dengan 0, itu ada 1, 1 akar. Kalau negatif, 2. tidak ada akar. Kalau negatif, nggak bisa ada akar. Nah, kenapa? Karena ini. Akar. Akar 2. Akar 4. Akar 4, 2. Akar 4, misalkan ini 2. Sesuatu ditambah sama dikurangi 2. Jadinya ada 2 jawaban. Ada X1 sama X2. Kalau sama dengan 0, diskriminannya 0. Akar 0 berapa? Ya, 0. Ditambah sama dikurangi 0 berapa? Ya, nggak berubah. Makanya hanya 1 akar. Kalau akar dari negatif, akar negatif 1 misalkan, Imajiner. imajiner, makanya tidak ada akar. Gitu.
Jadi kalau misalkan digambar, ya ini bisa tahu sifatnya nanti kayak gimana. Ya, ini untuk D negatif, D sama dengan 0, sama D positif. Karena tidak ada akar, kalau negatif, ya berarti dia tidak motong. Kayak gini contohnya. Ada satu akar. Akar itu apa? Nilai X yang membuat fx memotong sumbu X. Nah, karena dia itu hanya ada satu, nanti gambarnya kayak gini. Ini akarnya. Kemudian, kalau misalkan positif, parabolanya nanti kayak gini. Jadinya, ada dua akar. Karena ada dua titik potong. Itulah fungsi kuadrat. Nah, sifat lainnya apa? Sifat lainnya sebenarnya itu dari A-nya, bilangan A. A itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu dia bakal cekung ke atas. Kalau negatif, oh ya, negatif cekung ke bawah. Gitu. Nah, ini contohnya yang positif, ini contoh yang negatif. A positif, A negatif. Dan konsekuensinya adalah kalau positif, dia itu punya Y min. Ada nilai minimumnya, titik paling bawah. Kalau A-nya negatif, konsekuensinya adalah dia punya titik puncak. Dan itulah tentang uh, fungsi polinomial sampai fungsi kuadrat. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini yang garis bawah tolong diulang dong. Kurang ngerti. Yang mana? Yang bawah yang akar-akar. Akar ini. Iya, Ini kan D-nya negatif. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan parabola. Jadinya gambarnya nanti kayak gini. Kalau kayak gini, ada nggak bagian dari parabola yang menyentuh sumbu X? nggak ada. Nggak ada, makanya tidak ada akar. Oh, harus ada Kalau tuh. iya, ini kata kuncinya. Yang membuat fx memotong sumbu X. Harus di sumbu X. Jadi kalau misalnya kayak gini, nggak menyentuh sumbu X ya, nggak punya akar. Ini menyentuh satu kali, satu akar. Yang ini menyentuh dua kali, dua akar. Jadinya, Oh. gitu. Sama aja bentuk untuk yang kalau A-nya negatif. Nanti kayak gini. Terus kalau yang satu akar, kayak gini. Terus ini nanti kayak gini. Oh Contohnya. iya. Hanya itu aja kemungkinannya. Oke? Oke, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang orde 0 sama yang orde 1 itu dua-duanya sama-sama konstan. Enggak. Ini enggak konstan. Kan kalau konstan itu artinya untuk setiap Y itu konstan. Kalau ini, di X segini, nanti Y-nya segini. Nanti X-nya bertambah, Y-nya bertambah. Berarti enggak konstan. Yang konstan apanya? Perubahannya yang sama. Yang konstan. Perubahannya. Bukan fungsinya. Nah itu, kata-katanya.
Ya, yang bikin susah itu kadang-kadang kita harus menggunakan kosakata yang tepat. Dan kosakata ya science gitu ya. Jadi di sini yang dilihat adalah perubahannya, bukan nilainya. Kalau nilainya nggak konstan, tapi perubahannya konstan. Itu bedanya. Oke? Gimana? Masih ada yang mau tanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan kah? Oke. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi trigonometri. Udah sempat ketemu sin sama cos? Sempat. Ya, itu adalah fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri yang paling dasar itu adalah sin dan cos. Jadi sin X dan cos X. Ini yang paling dasarnya. Nah, kalau misalkan mau belajar apa namanya sin cos yang kayak gini, itu aku lebih suka pakai lingkaran. Wait, aku coba bantu cari YouTube juga, mungkin ada. Hmm, hmm. Ya ini harusnya ada di YouTube juga. Mungkin nanti aku bakal cariin linknya, terus bisa aku kasih ke kalian. Kalau pengen tahu fungsinya itu kayak gimana sih sebenarnya. Penjelasan apa namanya, konsep dasarnya lah. Kayak gitu. Anggap aja. Tapi kalau aku sendiri, yang aku suka adalah yang bentuk lingkaran. Jadi fungsi ini itu sebenarnya muncul juga dari lingkaran. Ya, dia tentang segitiga, tapi ada hubungannya sama lingkaran. Nah, lingkarannya itu adalah lingkaran dengan radius 1. Ini X, itu Y. Jadi, misalkan kalian tarik garis dari titik asal, kemudian ke salah satu titik pada lingkaran, kayak gini. Kemudian kalian definisikan, ini sudutnya adalah theta, maka kalian bisa proyeksikan si titik ini ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan kalian proyeksikan ke sumbu X, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya cos. Kalau kalian proyeksikan ke sumbu Y, nanti kalian dapatnya adalah sin.
Kayak gitu. Jadi cos itu sebenarnya adalah sumbu X dari setiap titik pada lingkaran dengan radius 1, dan sin itu adalah ya sumbu y-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan Pythagoras, untuk segitiga ini, dari Pythagoras kita bisa mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R itu adalah radius. Dan ini kalau misalnya kalian nggak tahu, itu disebut sebagai persamaan lingkaran. Dan kalau dimasukkan X sama Y-nya, cos sama sin, nanti bakal dapat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini disebut apa? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1 disebut identitas trigonometri. Jadi sifat paling dasar dari fungsi sin dan cos itu adalah ini. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Dan ini punya konsekuensi. Dan dari lingkaran ini juga sebenarnya terlihat. Nilai fungsi sin sama cos itu di antara berapa sampai berapa berarti? Hanya bisa dari berapa sampai berapa? Maksimal 90. Bukan sudutnya. Nilai fungsinya, sin sama cosnya. Misalkan ini cos. Cosnya itu dari berapa sampai berapa nilainya? Dari Nggak tahu. Oke. Ingat, tadi kan cos itu adalah X. Nah, X-nya itu bisa dari berapa sampai berapa kalau aku memutari lingkaran ini? X-nya dari berapa sampai berapa? 45. Hmm? Berapa? X-nya bisa dari berapa sampai berapa? Kalau muter-muter di sini? X-nya. Bukan sudutnya ya, X-nya. X itu ini. Ini berapa X-nya deh? Yang ini, yang aku buletin. Itu agak besar barusan. Ini berapa X-nya? Cos theta. Bukan cos theta. Dari lingkarannya? 1. 1. Yang paling kiri, berapa ini X-nya? 1. Berapa? X-nya? Hmm? 1 bukan. Bukan 1. Kalian paham koordinat kan? -1. Koordinat. Berapa? Berapa? Sorry, barusan? -1 bukan, Mbak? -1. Nah, itu dia baru benar. Kan di kiri.
Artinya apa? Ya, cos itu hanya di antara min 1 sampai 1. Nggak bisa lebih dari itu. Nggak bisa kurang dari min 1, nggak bisa lebih dari 1. Hanya di antara min 1 sampai 1. Dan berlaku juga untuk sin. Sin theta itu juga hanya di antara min 1 sampai 1. Nah, itu harus dipahami. Itu adalah sifat dari fungsi ini. Gitu. Kemudian, ya untuk segitiga secara umum, ya ini kan sebenarnya untuk segitiga yang siku-siku. Kita bisa pakai Pythagoras yang kayak gini. Jadi, kalau misalkan kalian punya ini S, ini X, ini Y, ini theta, maka kalian akan punya hubungan X itu adalah S cos theta dan Y itu adalah S dikalikan sin theta. Jadi kalian perhatikan kalau rumus SMA gitu ya, rumus kalau di bimbel atau apa itu pakai samping per miring atau depan per samping. Ya, terserah kalian mau pakai apapun itu. Selama kalian benar jawabannya, nggak masalah. Tapi kalau bisa, jangan pakai istilah itu kalau nulis jawaban. Itu nggak formal. Kayak gini. Ya, kalian harus bisa tahu dulu tapi ya, sisi miring itu yang mana. Itu adalah sisi yang paling panjang. Samping itu artinya sampingnya sudut. Kayak gitu. Depan itu adalah depannya sudut. Jadi, ya, hal kayak gini itu nanti harus bisa di luar kepala. Lanjut, tentang theta. Theta atau sudut itu secara formal harusnya pakai radian, bukan derajat. Derajat itu hanya kita pakai untuk mempermudah pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum itu nggak boleh pakai derajat. Contoh, jadi misalkan kalian punya sebuah busur, ya ini busur ya. Busur ini punya radius R, kemudian sudut bukaannya adalah theta. Nah, panjang busurnya itu berapa? Panjang busurnya itu adalah theta dikalikan R. Sudut dikalikan dengan jari-jari. Dengan theta dalam radian, bukan dalam derajat. Ya, kalian bisa buktikan. Jika tetanya satu putaran atau satu lingkaran itu berapa derajat? 360. 360. Kalau dalam radian? 2. Tahu? Satuan SI-nya sudut sebenarnya memang radian sih. 2pi, satu lingkaran. Satu lingkaran penuh itu 2pi. Maka S-nya sama dengan 2πr. 2πr itu apa? Keliling lingkaran kan? Coba kalian masukkan tetanya 360. Jadi berapa? 360R. Nggak mungkin kan? Nah, itu jadinya salah. Makanya harus membiasakan menggunakan radian. Soal jawaban itu sering pakai radian.
Sayangnya di sekolah jarang pakai radian. Itu aja sih. Patokannya ini aja. Pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan 30 derajat, berapa radian? Hmm, per 5. Kalau 30 derajat. Berapa? Per 5 bukan. Pi? Pi per 6. 6. Nah, kayak gitu. Yaitu harus terbiasa. Gimana cara terbiasanya? Ya, kerjain soal. Gak ada cara lain. Ya, lanjut. Terus ke fungsi turunannya. Tadi fungsi-fungsinya itu ya sebenarnya dasarnya hanya sin sama cos gitu. Nah, ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita bentuk dari sin dan cos kombinasinya. Contoh, tan theta itu adalah sin per cos. Kemudian sekan itu adalah 1 per cos. Kemudian ada kosekan theta, yaitu 1 per sin theta. Kemudian ada juga kotangen theta, yaitu 1 per tan theta. Ini hanya cukup hafalkan definisinya aja. Nggak perlu kalian hafalin nilainya. Kenapa? Karena kalian cukup mengetahui nilai sin sama cos. Kalian tahu sin sama cos, kalian bisa cari nilai-nilai yang lain. Kayak gitu. Kemudian ada yang namanya inverse fungsi trigonometri. Nah, untuk inverse fungsi trigonometri itu tergantung bisa pakai sesuatu sin atau cos atau tan atau apapun itu pangkat min 1 x sama dengan sesuatu atau juga bisa arc sesuatu. Ya, itu nanti untuk masalah penulisan jadinya. Contoh kayak inverse sin dari setengah adalah pi per 6. Atau juga bisa ditulis arc sin setengah itu sama dengan pi per 6. Jadi untuk mencari sudutnya, kita balik. Itu namanya inverse. Inverse fungsi. Oke, lanjut. Lingkaran yang tadi, yang ini, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan lagi. Untuk menghitung nilai-nilai fungsi trigonometri sebenarnya ini. Nah, caranya adalah menggunakan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kayak gitu. Nah, di sini yang harus diingat adalah bahwa X itu adalah cos theta dan Y adalah sin theta. Yang berarti cos itu adalah X. Kenapa? Oh, oke. Cos itu adalah X dan sin itu adalah Y. Nah, sekarang kita coba lihat kuadran 1 di daerah ini. Di daerah ini, X-nya positif atau negatif? Positif. 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 Oke, benar. Berarti cos-nya positif.
Y-nya positif juga, makanya sin-nya positif. Kalau dibagi, jadinya positif. Gitu. Kalau kuadran 2, berarti cos-nya negatif. Kenapa? Karena sumbu X-nya negatif. Sin-nya tetap positif, karena sumbu Y-nya positif. Dibagi, sin positif dibagi cos-nya negatif, jadinya tan-nya negatif. Kuadran 3, X sama Y-nya semua negatif. Negatif, negatif, maka Negatif. tan-nya positif. Negatif dibagi negatif, positif. Yang ini, cos-nya positif, sin-nya negatif, maka tan-nya negatif. Kayak gitu. Dan ini itu bisa dipakai untuk ya menghitung sudut-sudut yang aneh-aneh. Misal, disuruh mencari ini, apa namanya, sin pi per 2 min theta. Kalau pakai rumus, hafalan, ini tuh cos theta. Kemudian, cos pi per 2 min theta, itu apa? Sin theta. Kalau aku, kebetulan, aku itu orang yang punya daya ingat yang jelek. Ya, aku nggak suka kuliah yang ada hafalannya. Tapi kalau ada konsep-konsep yang kayak gini, itu aku oke. Gitu. Nah, jadi caranya adalah, karena aku nggak bisa hafalan, aku hanya pahami konsep lingkaran ini dan konsep kuadrannya aja. Oke, aku kasih contoh. Ya, kita bakal pakai ini. Lingkaran ini. Kita ingin mencari sudut yang ini. Yaitu pi per 2 min theta. 90 dikurangi theta. Yang berarti, sudut di sini berapa? Kalau ini 90 dikurangi theta, berarti di sini berapa? Empat puluh lima Bang. Berapa? 45. Emang tetanya 45? Theta dong. Oh, theta. Kan pi per 2 min theta. Biar jadi 90 harus ditambah berapa? Ditambah theta. Ya kan? 90 dikurangi 90 min theta. Materi SMP. Hasilnya berapa? Theta. Nah, kayak gitu. Kalian harus membiasakan tanpa angka ya di sini. Olimpiade Fisika, masalahnya adalah kalian nanti berurusannya itu sama suatu fenomena yang mungkin baru kalian hadapi. Jadi, angkanya itu nggak ada. Maka, yang harus kalian lakukan adalah menggunakan variabel. Jadi, kalian bakal definisikan sendiri, oh ini nanti aku pakai variabel ini, oh ini nanti aku pakai variabel itu. Jadi, kalian akan bertemunya sama huruf-huruf pakai aljabar. Jarang angka. Angka itu paling di soal hanya dimasukkan di jawaban akhir. Itu pun udah di tahap nasional biasanya. Dan nilai masukin angka itu sangat kecil dibandingin bagian variabel-variabelnya. Gitu. Jadi kalian harus biasakan buang angka, kalian anggap huruf-huruf itu sebagai angka. Itu sih. Oke ya. Ya, jadi di sini kalau kalian perhatikan segitiga yang atas, ingat, tadi kan kita udah tahu yang ini.
definisi cos sama sin. Berarti kita tahu bahwa panjang ini berapa? Panjang sisi miringnya 1, radiusnya 1 soal. Terus kalau kalian lihat segitiga yang biru, panjang yang ungu itu berapa? Panjang yang ungunya. Berarti 5. Panjangnya adalah sin theta. Kan depan. Ini berarti cos theta. Kemudian, ingat, X itu adalah cos theta, Y itu adalah sin theta untuk titik ini. Jadi, ini X-nya berapa? Karena ini panjangnya sin theta, ya ini sin theta. Terus Y-nya berapa? Nah, ini Y-nya berarti cos theta. Jadinya ya udah, sin-nya cos theta, cos-nya jadi sin theta. Kenapa? Karena ini adalah Y. Ini adalah X. Contoh lain. Sin 180 dikurangi theta itu sama dengan sin theta. Dan cos 180 dikurangi theta itu adalah min cos theta. Kalau misalkan digambar, nah ini ganti. Ya, jadi ke sini. Maka kalau ini adalah pi min theta, maka panjang yang ini, sudut yang ini adalah theta. Kalau itu sudutnya theta, kita bisa lihat segitiga di sini. Panjangnya berapa? Panjang ini sin theta, panjang yang ini cos theta. Kemudian perhatikan apa? Perhatikan bahwa sin adalah Y, cos itu adalah X. Y-nya positif, berarti Y-nya sin theta. X-nya, X-nya ada di sini. Berarti X-nya sama dengan min cos theta, karena disumbu X negatif. Seperti itu. Itu kalau nggak mau hafalan. Tapi ya harus terbiasa dulu. Dan harus suka geometri dulu sih. Kalau nggak suka geometri, ini bakal susah. Ya, Olimpiade Fisika banyak menggambarnya. Bukan menggambar seni, tapi menggambar sains. Jadi gambar geometri, gambar sudut-sudut. Nah, itu harus bisa gambar yang benar kalau di Olimpiade Fisika. Gimana bisanya? Ya, latihan. Dulu aku waktu SMA, kebetulan selain belajar Olimpiade Fisika, ya kadang-kadang aku ngerjakan soal-soal matematika yang menarik-menarik. Biar apa? Biar skill matematika aku tetap jalan. Gitu sih. Itu penting soalnya. Jadi walaupun udah selesai, udah paham materinya, nggak boleh sombong, harus belajar lagi jadinya. Gitu. Itu kalau mau tetap lanjut. Oke, lanjut. Sifat-sifat trigonometri yang lain. Nah, ini ada beberapa persamaan.
Sebenarnya bisa dihafal, lumayan gampang. Tapi dulu aku selalu nghafalinnya waktu J-min lomba biasanya. Jadi kalau misalkan lagi belajar, aku langsung lihat internet aja. Nggak pernah aku catat. Jadi ada sin A plus minus B, itu adalah sin A cos B plus minus cos A sin B. Terus kalau cos A plus minus B, itu adalah cos A cos B min plus sin A sin B. Dan ini aja yang penting sebenarnya. Ya ini maksudnya kalau plus, ini plus. Kalau min, ini min. Kalau yang cos, ini min, ini plus. Kalau ini min, ini plus. Gitu, kebalikan. Kalau misalkan dilanjutkan, ini bisa dapat bentuk yang lain. Kayak tan A plus minus B. Tan itu kan pembagian. Jadi ya sin A plus minus B dibagi cos A plus minus B. Kalau dilanjutkan, ini bisa dapat tan A plus minus tan B dibagi 1 min plus tan A tan B. Tapi nggak harus dihafal, nggak masalah. Kemudian untuk 2 kali sudut. Ya, jadi untuk 2A misalkan. Ini itu penting juga, sering muncul soalnya. Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Dari mana? Ya A ditambah A. Jadinya 2 sin cos A. 2 sin cos. Cos 2A. A ditambah A. Cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kalau masukin identitas, ini bisa ditulis 2 cos kuadrat A min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat A. Sama aja. Tan 2A nanti jadinya 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah materi tentang trigonometri. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau aku lihat-lihat, ini pada lumayan ini ya, awam banget sama materinya. Walaupun materinya sebenarnya udah diajarin di sekolah. Tapi bedanya apa? Ya, masalah konsepnya, pemahamannya. Jadi, yang kalian pelajari di sekolah, aku lihat kalau dari sini, masih belum ke dasarnya. Kalian hanya ke hitungannya aja. Gitu. Dan itu cuma sebenarnya. Yang dibutuhkan itu adalah kalian pahami konsep dasarnya apa sebenarnya. Terus ini nanti bisa diaplikasikannya kemana? Itu. Ya, kalau misalnya kalian tanya ini fungsinya kemana, kalau di kerjaan, ya banyak. Kerjaan-kerjaan komputer itu hampir semuanya nanti bakal butuh 2 fungsi ini. Gitu. Jadi semua yang ada, ya banyak sih kayaknya. Terus apa lagi ya? Statistik-statistik itu juga bisa ada fungsi-fungsinya kayak gitu. Jadi ya harus paham dulu fungsi kayak gini. Dan yang dipahami ya adalah sifat-sifatnya gitu. Dan kenapa alasan-alasannya. Gimana cara kalian bisa paham ya harus sering belajar, baca buku, kerjakan soal,
nonton YouTube tapi yang materi kayak gitu. Hiburan tetap butuh, tapi kalian utamanya adalah belajar. Jadi kalau kalian pengen belajarnya maksimal, ya kalian harus berkorban. Gitu. Susah, tapi hasil akhirnya worth it. Gitu. Itu sih. Jangan apa namanya pesimis duluan. Kalau pesimis duluan malah yang rugi ya kalian jadinya nggak belajar apa-apa. Seperti itu. Oke. Jadi untuk selanjutnya kalian belajar mandiri dari file buku-buku yang nanti aku bakal share di Drive. Jadi nanti kalian bisa cek lah di Drive. Oh ini kalian belajarnya harus dari buku ini kayak gitu. Terus soal udah kasih. Nah, itu untuk ngecek kalian benar-benar paham nggak. Nah, kalian kerjakan soalnya. Kalau nggak bisa, tanya aja nggak apa-apa. Kalau kalian misalkan udah ngerjakan, terus cari di internet kok nggak nemu juga, ya udah kalian tanya aja. Bakal kalau aku sempat bakal aku jawab kayak gitu. Jadi konsepnya adalah ya aku suka ngajar, aku suka bantu Olimpiade, terutama tahun lalu banyak banget yang emang benar-benar niat dan ya aku bisa bantu sampai dapat medali. Tapi kalau misalkan kalian yang misalkan nggak terlalu pengen dibantu, jadi ya udah terima segini aja nggak apa-apa, ya udah berarti ya sampai situ aja kayak gitu. Ya itu sih sedikit dari aku. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri habis ini? Nggak ada? Siap, cukup. Oke, sip. Ya gitu. Ya kalau misalnya cukup, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Ya semoga bermanfaat yang aku sampaikan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun terkait Olimpiade, soal tips atau harus belajar dari mana lagi, kalian bisa hubungi kontak yang di sini aja. Gitu. Oke, sip. Kalau gitu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.